Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 679. Chapter 679 Senjata yang Mengakhiri Era. Di dalam ruang tempat tingkat lanjut dari firma perdagangan Cahaya Lilin. Di bawah instruksi Melancholic Smile, alkemis dan insinyur paling terampil dari rombongan perdagangan Cahaya Lilin segera menuju ke ruang tempat si Feng. Lihatlah ini untuk saat ini, dan beritahu saya seberapa yakin Anda dalam membuat barang-barang ini, kata si Feng. Dia kemudian memberikan dua desain terpisah ke alkemis Nine Coast dan engineer Ocean Smile. Kedua orang itu buru-buru mengangguk sebagai jawaban, tidak berani bertindak sembarangan sama sekali di depan si Feng. Nine Coast adalah satu-satunya alkemis menengah dari firma perdagangan Cahaya Lilin, sedangkan Ocean Smile adalah satu-satunya insinyur perantara dari rombongan dagang. Di masa lalu, kedua orang ini telah membanggakan pencapaian yang luar biasa dan berhasil menginjakkan kaki ke dunia master. Saat itu, bahkan si Feng, pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 2, harus memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Namun, sekarang, kedua orang ini sangat gugup saat bercakap-cakap dengannya. Tidak ada tanda-tanda arogansi yang biasanya mereka tunjukkan saat berhadapan dengan pemain gaya hidup lain di dalam firma. Mereka seperti dua anak kucing kecil yang patuh karena mereka dengan sungguh-sungguh mempelajari desain yang telah diberikan si Feng kepada mereka. Namun, reaksi mereka ini tidak terhindarkan. Black Flame terlalu unggul. Di seluruh kerajaan bintang bulan, tidak ada satu orang pun yang tidak tahu tentang api hitam. Dia adalah karakter hebat yang berdiri di puncak kerajaan bintang bulan. Tetapi pada saat ini, karakter yang begitu hebat benar-benar berdiri tepat di depan mereka dan meminta mereka berdua untuk melakukan tugas untuknya. Bagaimana mungkin mereka tidak bingung? Setelah keduanya dengan gugup mempelajari desainnya, kejutan muncul di mata mereka. Desain yang diberikan si Feng kepada mereka terlalu menakutkan. Guild Leader, dengan betapa rumitnya susunan alkimia ini, bahkan aku hanya memiliki sekitar 10% kepastian untuk membuatnya. Jika saya bisa naik ke alkemis tingkat lanjut, saya mungkin bisa meningkatkan tingkat keberhasilan menjadi 20%. Nine Coast berkata dengan cemas. Bagaimana denganmu? Si Feng menoleh untuk melihat insinyur, Ocean Smile. Ocean Smile tergagap, F5%. 5%, bukan. Si Feng sedikit mengernyit. Ketika Ocean Smile melihat reaksi seperti itu dari si Feng, dia hampir pingsan di tempat. Setelah merenung, si Feng masih mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, kalau begitu. Mulai sekarang, saya akan mengizinkan Anda berdua untuk menggunakan ruang tempat khusus terus-menerus, jadi fokuskan semua perhatian Anda untuk memproduksi barang-barang ini. Petik 2. Desain yang dia keluarkan sebenarnya adalah bagian dari desain perangkat ajaib yang dia peroleh dari kuil gelap. Sebagai senjata yang mengakhiri era iblis dan dewa, kesulitan pembuatannya sangat luar biasa. Biasanya, bahkan karakter tingkat master memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dalam membuat komponen perangkat ajaib, apalagi individu yang bukan master. Sementara itu, dia bertanggung jawab untuk memproduksi komponen inti perangkat ajaib. Namun, dengan standarnya saat ini sebagai intermediate forger, pembuatannya masih di luar kemampuannya. Saya perlu meningkatkan kemahiran saya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ketika dia melihat desain, yang terdiri lebih dari 20 halaman. Benar saja, perangkat ajaib tidak mudah diproduksi. Namun, tanpa perangkat ajaib, dia tidak berani melakukan perjalanan ke puncak dunia. Tanda hubung. Area luar pemautan Stone Claw. Di lembah berhutan yang dikelilingi oleh pemautan, cahaya dari mantra, percikan, dan batu cahaya terlihat di sekitarnya. Sejak kota hutan batu dibuka untuk umum, pemautan Stone Claw telah menjadi tempat berburu tim ahli. Bahkan di tengah malam, jumlah tim yang bersemangat leveling di ruang bawah tanah regional tidak berkurang sedikit pun. Berbagai tim sedang leveling untuk kristal ajaib dan peralatan hari demi hari. Kristal ajaib adalah mata uang standar yang digunakan di Divine Colosseum. Karena pemautan Stone Claw adalah Dungeon Regional level 30 hingga level 49, peralatan yang dijatuhkan monster di dalamnya secara alami berkisar antara level 30 hingga level 45. Selain itu, kualitas peralatan yang dijatuhkan di pemautan Stone Claw hanya sedikit lebih rendah daripada yang dijatuhkan di ruang bawah tanah tim skala besar.
Hanya, jumlah peralatan yang dijatuhkan bos di dalam pemountain Stoneclaw setiap kali sangat kecil. Sekarang Zero Wing telah mengklaim ketenaran untuk menyelesaikan level 30, 100 man hell mode tim Dungeon. Tidak ada lagi poin di guild yang bersaing memperebutkan fast clears dari level 30 lainnya, tim Dungeon 100 orang. Mengalihkan perhatian mereka untuk bersaing memperebutkan ruang bawah tanah tim yang melebihi level 30 lebih menguntungkan. Bagaimanapun, mencapai level 30 hanyalah tonggak kecil bagi pemain, dan Zero Wing hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari pencapaian ini. Masih ada pencapaian di level 40 dan level 50. Ratusan level menunggu mereka. Persaingan di tim Dungeon skala besar level 30 hanyalah permulaan. Sementara itu, pemountain Stoneclaw adalah lokasi terbaik untuk berlatih dan bersiap bersaing untuk clears pertama dari ruang bawah tanah tim berskala besar di masa depan. Tidak hanya mereka bisa naik level dengan cepat di tempat ini, tetapi mereka juga bisa mendapatkan sejumlah besar kristal ajaib. Yang terpenting, mereka bisa mendapatkan banyak peralatan tingkat tinggi di sini dalam waktu singkat. Mengesampingkan fakta bahwa ruang bawah tanah tim di dunia luar memiliki waktu cooldown, yang sangat membatasi volume produksi peralatan tingkat atas, pemain juga meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri saat beralih dari satu ruang bawah tanah tim ke ruang bawah tanah tim lainnya. Pemain akan membuang banyak waktu saat melalui transisi ini. Namun, ruang bawah tanah regional berbeda. Ini tidak memiliki waktu cooldown untuk masuk. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa datang ke sini untuk leveling peralatan level 30 atau lebih tinggi kapan saja. Itu sangat efisien. Persekutuan dapat memperoleh keuntungan besar untuk merampok Dungeon tim 50 orang dan 100 orang di masa depan. Justru karena alasan ini, berbagai persekutuan besar dengan panik mengirim anggotanya ke pemountain Stoneclaw. Bos, tuan ini menjatuhkan sesuatu, kata Star Lions Assassin yang bertanggung jawab untuk mengambil barang rampasan itu dengan bersemangat. Sementara itu, Lord yang berbaring di samping Assassin ini adalah level 35 Half Orc dengan tinggi lebih dari 3 meter. Berserakan di sekitar Half Orc ini adalah banyak boneka Elite Half Orc dan Special Elite Half Orc, jumlah totalnya melebihi 100. Ketika Red Feather, yang sedang beristirahat di bawah pohon besar, mendengar kata-kata Assassin, kegembiraan muncul di wajahnya. Bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya, kata Red Feather buru-buru. Meskipun pemountain Stoneclaw akan menjatuhkan banyak peralatan level 30 ke atas, kebanyakan dari ini adalah peralatan umum tingkat 30. Bos, ini busur panjang Fine Gold level 35. Assassin memberikan senjatanya ke Red Feather dengan penuh semangat. Ini busur yang sangat bagus. Ini sedikit lebih baik daripada longbow level 30 Dark Gold. Willow beruntung kali ini. Selama dia mencapai level 35, dia bisa langsung mengganti senjatanya saat ini, kata Red Feather dengan iri setelah menilai atribut busur besar. Dia dan timnya telah bekerja keras di pemountain Stoneclaw selama beberapa waktu sekarang. Namun, rampasan dari bos yang mereka begal jauh dari ideal. Mayoritas bos hanya menjatuhkan senjata dan peralatan rahasia perak dan emas halus level 30. Sangat jarang mereka menjatuhkan senjata dan peralatan Fine Gold level 35. Namun, kami membuang banyak waktu dalam pertempuran ini. Jika bukan karena mayoritas senjata tim kami adalah peringkat Fine Gold, melawan monster ini bahkan mungkin berbahaya. Red Feather masih merasa agak takut ketika dia mengingat kembali pertempuran barusan. Monster dari pemountain Stoneclaw umumnya lebih kuat dari monster yang ditemukan di luar. Para kepala suku hanya sedikit lebih lemah dari penguasa dunia luar. Para lord di sini bahkan lebih kuat dalam hal kekuatan tempur, mereka bahkan bisa menyaingi para high lord di dunia luar. Hanya hell power mereka yang memiliki standar normal. Sedangkan untuk level 35 lord memberi peringkat half orc yang dihadapi tim mereka sekarang, sebagian besar senjata jarak dekat mereka gagal bahkan untuk menggores lord. Hanya senjata Fine Gold atau di atasnya yang bisa menembus kulit keras half orc lord dan menghancurkan kekuatan tempurnya. Faktanya, tim Red Feather bukan satu-satunya yang mengalami sakit kepala seperti itu. Tim manapun yang datang untuk bekerja di pemountain Stoneclaw mendapati diri mereka menghadapi masalah yang sama. Setiap pertempuran di Dungeon regional akan sangat melelahkan tim. Pemain yang menggunakan senjata rahasia perak bahkan terpaksa menggunakan batu asa untuk memulihkan durabilitas senjata mereka setelah bertarung hanya dalam satu pertempuran. Jika tidak, senjata mereka pasti akan pecah pada pertunangan berikutnya. Akibatnya, tim di pemountain Stoneclaw tidak bisa bertarung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Bos Red, tim Elder Purple Eye telah bertemu dengan 1 Lord dan 6 Chieftains.
Mereka sangat membutuhkan bantuan sekarang. Petik 2. Tim Mata Ungu tidak beruntung karena telah bertemu dengan begitu banyak monster. Semuanya, ikuti aku segera. Petik 2. Tak lama setelah tim Red Feather mulai beristirahat, Purple Eye, yang juga merupakan salah satu petarung Top Star Alliance, mengirimkan permintaan bantuan. Red Feather tidak punya pilihan selain menanggapi. Bahkan jika standar tim Mata Ungu sangat tinggi, tidak mungkin tim beranggotakan 100 orangnya bisa mengalahkan satu ketua tertinggi dan 6 tuan dari dunia luar secara bersamaan. Belum lagi, harus ada banyak monster elit dan elit khusus. Namun, masalah yang mengganggu berbagai tim sebenarnya membuat rombongan perdagangan cahaya lilin di kota hutan batu menjadi kaya. Apakah itu batu asah atau batu asah tingkat lanjut? Tidak ada persekutuan yang pada awalnya berencana untuk membeli barang-barang ini dari firma perdagangan cahaya lilin. Namun, konsumsi barang-barang ini terlalu rakus. Produksi mereka sendiri tidak mencukupi. Karenanya, persekutuan tidak punya pilihan selain membeli barang-barang ini dari rombongan perdagangan cahaya lilin. Karena alasan ini, seluruh firma perdagangan cahaya lilin menjadi sangat sibuk karena beberapa ratus batu asah dapat terjual setiap saat. Tanda hubung. Sementara itu, selama waktu berbagai persekutuan berebut di pemontan Stone Claw, Si Feng mengurung dirinya di dalam ruang tempat khusus, dengan panik memproduksi kit armor mana menengah dan terus meningkatkan kemahiran penempaannya. Selama 4 hari penuh, Si Feng tidak tidur atau istirahat, menghabiskan seluruh waktu itu dengan gila-gilaan untuk meningkatkan kemahirannya. Dia hanya berhenti ketika suara pemberitahuan sistem memasuki telinganya. Sementara itu, level Si Feng juga meningkat pesat selama periode ini. Pada saat ini, dia sudah mencapai level 32. Kecepatan levelingnya membuat seseorang terdiam. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 680. Chapter 680 Penempat tingkat lanjut. Sistem, selamat. Anda adalah pemain pertama yang dipromosikan menjadi penempat tingkat lanjut. Menghadiahkan 10 Magical Gold dan 20 juta EXP. Pemberitahuan sistem diulang 3 kali. Setelah kedatangan pemberitahuan sistem ini, Si Feng akhirnya berhenti memproduksi kit armor mana menengah. Dia membutuhkan total 24.000 proficiency points untuk naik dari Intermediate Forger menjadi Advanced Forger. Itu 2 kali lipat jumlah yang diperlukan untuk promosi dari Basic Forger menjadi Intermediate Forger. Ini benar-benar kerja yang berat. Si Feng tiba-tiba jatuh ke kursi, menghela nafas lega. Dengan standar ini, saya seharusnya dapat membuat komponen inti dari perangkat ajaib. Bahkan jika dia memproduksi perlengkapan armor mana menengah, biasanya seharusnya tidak mungkin untuk mendapatkan 24.000 poin kemahiran hanya dalam 4 hari. Namun, dia memiliki bakat penempaan, jenius penempaan, yang diimpikan oleh setiap penempa. Dengan setiap penempaan yang berhasil, dia memiliki peluang tetap untuk menerima 2 poin kemahiran tambahan, setara dengan berhasil menghasilkan 1 lagi item tingkat tinggi. The Luck from Icarus Heart juga membantu meningkatkan peluangnya untuk memicu efek Forging Genius. Hanya dengan kombinasi dari semua efek ini dia berhasil menjadi seorang penempat tingkat lanjut. Namun demikian, tingkat keberhasilannya dalam menghasilkan komponen inti dari perangkat magic masih sangat rendah, meskipun dia sekarang adalah seorang penempat tingkat lanjut paling banyak sekitar 10%. Jika dia menjadi Master Forger, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 30%. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Selain itu, bahkan jika Si Feng memiliki Book of Forging, Black Steel Insignia, dan Forging Talent, maju dari Advanced Forger menjadi Master Forger masih akan sangat sulit. Promosi itu bukan lagi masalah kemahiran atau tingkat keberhasilan. Salah satu persyaratan bagi seorang pemain untuk menjadi Master Forger adalah membuat senjata dan perlengkapan mereka sendiri tanpa bergantung pada desain tempa yang sudah tersedia. Melakukannya tidak akan memakan waktu berhari-hari melainkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oleh karena itu, bahkan setelah 1 dekade berlalu, sangat sedikit pemain yang berhasil mencapai level Master. Mengesampingkan fakta bahwa Si Feng perlu maju ke kelas tingkat 2 dalam waktu singkat, hanya ujian untuk kelas tingkat 2 sudah cukup menantang, ujian untuk salah satu dari 10 warisan suci agung hanya bisa lebih dari itu. Jika dia ingin menyelesaikan ujian dengan cepat, secara alami lebih baik dia menjadi lebih kuat. Harta Salomo memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Tak perlu dikatakan, dia harus menyelesaikan misi secepat mungkin. Selama 4 hari ini, banyak hal juga terjadi di domain dewa yang luas. Hal yang paling populer adalah aktivasi medan perang dewa di Kolosseum Dewa. Medan pertempuran dewa adalah tempat bagi para pemain untuk berperang satu sama lain.
Pemain bisa mendapatkan poin untuk membegal pemain lain di medan pertempuran dewa, yang kemudian dapat mereka gunakan untuk ditukar dengan hadiah. Berbagai pilihan hadiah tersedia, meskipun hadiah yang paling menarik tetap senjata dan peralatan. Hadiah terbaik yang bisa ditukar pemain adalah peralatan set Dark Gold. Namun, jumlah poin yang dibutuhkan untuk melakukannya sangat besar. Selain itu, senjata dan perlengkapan yang diterima tidak dapat diperdagangkan dan hanya dapat digunakan oleh orang yang menukarnya. Oleh karena itu, bahkan jika item tersebut jatuh setelah pemiliknya meninggal, orang lain tidak dapat memanfaatkan item tersebut, meskipun mereka dapat menjualnya kepada NPC dengan harga yang suram. Untuk menukar peralatan set emas gelap, pemain pertama-tama harus mencapai medan perang peringkat tertinggi. Medan perang dewa dibagi menjadi beberapa peringkat: medan perang prajurit, medan perang jenderal, medan perang marsekal, medan perang raja, dan medan perang pahlawan, dengan setiap peringkat berikutnya memiliki persyaratan masuk yang semakin tinggi. Hanya setelah mencapai medan pertempuran pahlawan, pemain dapat mengumpulkan poin untuk ditukar dengan peralatan set Dark Gold. Namun, ini juga merupakan cara yang baik bagi para ahli untuk meningkatkan peralatan mereka. Lagi pula, bahkan persekutuan kesulitan mendapatkan senjata dan peralatan emas gelap. Oleh karena itu, hasrat semua orang untuk medan perang dewa semakin dalam. Ketika Fire Dance dan timnya berpartisipasi dalam Divine Battlefield, mereka terkadang juga dibantai. Para pemain yang mengunjungi medan pertempuran dewa tidak hanya berasal dari satu kerajaan atau kekaisaran. Sebagai gantinya, seluruh domain dewa berbagi satu medan pertempuran dewa. Melawan ahli yang mengerikan atau pengepungan 3 atau 4 ahli tingkat atas, bahkan Fire Dance dan anggota inti Zero Wing lainnya hanya bisa menerima takdir. Pengalaman ini juga memungkinkan dia dan yang lainnya untuk menyadari bahwa, tidak peduli seberapa kuat mereka, selalu ada seseorang yang lebih kuat dari mereka. Bahkan jika mereka berada di peringkat teratas dari kerajaan kecil yang lemah seperti kerajaan bintang bulan, mereka masih makhluk yang tidak penting di dunia luas domain dewa. Sementara itu, situasi di Pemountain Stoneclaw juga memanas. Banyak tim sudah mulai membersihkan monster yang berkeliaran di antara area luar dan dalam Dungeon, dan sebagai hasilnya meningkatkan peralatan mereka dengan sangat cepat. Zero Wing juga mengirim sejumlah besar anggota ke Dungeon regional untuk leveling dan naik level. Untuk sementara waktu, persaingan di Pemountain Stoneclaw dengan cepat meningkat, dan cukup sering, gesekan dan perkelahian akan pecah di antara pemain di Dungeon. Dengan berlalunya waktu dan perbaikan sistem yang berkelanjutan, lebih banyak ahli akan muncul di domain God. Oleh karena itu, si Feng sedang terburu-buru untuk meningkatkan dirinya lebih jauh. Guild Leader, ini item yang kamu minta. Alchemist Nine Coast menumpuk tumpukan komponen di atas platform batu. Dengan hormat, dia berkata, ini semua adalah komponen yang telah kami buat selama beberapa hari terakhir ini. Ada 70 set di sini. Petik 2. Setelah berjuang selama 4 hari, dia dan Ocean Smile hanya berhasil memproduksi 70 set komponen. Meskipun menerima jumlah material yang tidak terbatas, tingkat keberhasilan mereka jauh lebih rendah dari perkiraan awal mereka. Mereka telah menghabiskan 1000 emas penuh untuk memproduksi hanya 70 set komponen. Jika diubah menjadi kredit, jumlah koin itu akan bernilai beberapa juta. Pada titik ini, mereka hanya berharap bisa merangkak ke dalam lubang dan tiada. Lagi pula, bahan yang dibutuhkan untuk membuat setiap komponen harganya kira-kira 30 silver. Dengan lebih dari 1000 emas, mereka dapat menghasilkan lebih dari 3000 komponen individu. Namun, gabungan keduanya hanya berhasil membuat 140. Tingkat keberhasilan mereka bahkan tidak mencapai 5%. Oke, Anda bisa kembali dan melanjutkan membuat komponen. Si Feng mengangguk. Dia sama sekali tidak terkejut dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa ini. Semua hal dipertimbangkan, itu adalah komponen yang diperlukan untuk membuat perangkat ajaib. Kegagalan mereka untuk mencapai tingkat keberhasilan 5% sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Setelah 9 pantai pergi, si Feng mengatur suasana hatinya dan mulai memproduksi komponen inti perangkat ajaib. Komponen inti hanya membutuhkan sedikit bahan. Namun, itu semua adalah material langka. Bahkan setelah usaha gabungan guild serta pembelian melalui koneksi Gentle Snow, dia hanya berhasil mengumpulkan 100 set material. Harga satu set kira-kira 10 emas, jadi 100 set berharga sekitar 1000 emas. Sementara itu, tingkat keberhasilan si Feng hanya berkisar 10%. Bahkan Star Alliance dan Ouroboros tidak akan mau mengambil taruhan seperti itu. Untungnya, saya mendapatkan cukup banyak uang melalui Stone Forest Town dan firma perdagangan cahaya lilin. Kalau tidak,
bahkan saya tidak akan berani mengambil risiko ini, gumam Si Feng, tersenyum pahit saat dia melihat materi di tangannya. Komponen inti yang akan dia hasilkan adalah benda berbentuk bola. Hanya memurnikan logam yang dibutuhkan sudah merupakan tugas yang sulit. Namun, dengan mengandalkan Ice Blue Devil Flame, logam yang dimurnikannya memiliki warna yang relatif bagus. Yang terjadi selanjutnya adalah mencetak logam menjadi bentuk yang diinginkan. Jika dia meleset bahkan 1 mm, maka produk akhirnya akan berakhir dengan kegagalan. Adapun langkah terakhir, dia harus mengukir rune ke bola logam. Waktu berlalu dengan cepat. Si Feng melakukan 70 percobaan sekaligus. Pada akhirnya, hanya 3 dari 70 percobaan yang berhasil. Kesulitan memproduksi komponen inti jauh lebih tinggi dari ekspektasi awalnya. Saya biasanya sudah familiar dengan prosesnya. Saya harus mulai menggunakan Magical Gold sekarang. Si Feng mempertimbangkan materi yang dia tinggalkan, merasa bahwa dia sudah memiliki latihan yang cukup. Magical Gold yang dihadiahkan oleh sistem adalah material yang sangat langka. Tidak hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaannya, tetapi juga dapat mengembangkan item dengan peluang tetap. Nilai pasarnya tidak kurang dari 100 emas per potong. Awalnya, Si Feng telah mencoba 50 kali untuk menghasilkan satu komponen inti. Setelah itu, bagaimanapun, dia berhasil 2 kali dari 20. Tanpa ragu, tingkat keberhasilannya meningkat secara signifikan, yang semuanya karena eksperimennya yang terus-menerus menggunakan perangkat simulasi. Jika dia tidak memiliki perangkat simulasi dari ruang tempat khusus, kemungkinan besar dia akan gagal dalam 70 percobaan.